Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ittaba'ah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Sebelum doa makan kita doa taklim dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Ada sebuah penelitian soal makan yang dilakukan oleh seorang guru besar ilmu anak-anak di sebuah perguruan tinggi di Amerika. Beliau memasuki sebuah ruangan TK. Kemudian beliau mengeluarkan permen. Setelah itu dibagikan semua seperti para hewan bagi. Kemudian setelah dapat bagian semuanya, dia bilang, Bapak nanti akan keluar dari ruangan ini. Tapi nanti Bapak akan balik lagi ke tempat ini. Ini pernah saya tulis dalam makalah kuliah kesehatan mental ya di UIN. Nah, siapa yang sabar menunggu kedatangan Bapak, nanti akan saya beri tambahan permen 1. Tapi kalau mau langsung dimakan nih permen, silakan aja dimakan, nggak apa-apa. Tapi siapa yang nanti nunggu Bapak datang lagi, lah nanti saya beri permen 2. Nah, reaksi dari anak-anak itu ternyata bermacam-macam. Ada yang kemudian langsung makan. Alah, nggak usah mikir permen nanti. Yang penting sekarang udah ada, dimakan. Tuh. Nah, kemudian reaksi yang kedua, anak-anak yang sudah makan tadi menggoda yang tidak pada mau makan. Udah makan aja, permennya enak. Loh, seperti sekarang ini kan pada mau makan ya. Tapi takut sama saya kan. Nah, ntar ada hikmahnya ya. Udah makan aja. Nah ternyata yang sebagian tergoda ikut makan. Dah ya. Kemudian ada lagi yang pihak ketiga itu digoda seperti apa saja, tidak mau makan permen tadi. Setelah beberapa menit kemudian, antara 10 sampai 15 menit, profesor tadi datang lagi. Tanya, yang namanya anak-anak. Siapa yang tadi makan langsung setelah Bapak keluar? Saya Pak, saya Pak. Catat namanya. 1, 2, 3. Siapa yang tadi bertahan, tapi tergoda? Saya Pak. Catat namanya. Siapa yang sampai saat ini belum makan? Oh, kami Pak. Semua catat. Ternyata apa hasilnya? Setelah diikuti perkembangan mental, karena kesehatan mental, 15-20 tahun kemudian, ternyata yang tadi tidak sabar, menunggu profesor tadi datang lagi, masa depannya semua suram kehidupannya. Ya, itu. Jadi kalau mau masa depan suram, makan aja. Ya. Rumah tangganya semua berantakan. Karirnya mentok, tidak ada yang sampai pada puncaknya. Bahkan banyak yang gagal dalam hidup. Sementara yang tadi sabar nunggu, semuanya hebat-hebat. Karirnya sukses semua. Loh. Rumah tangganya hampir tidak ada yang berantakan. Itu apa maksudnya para semuanya? Bukan soal makanan, tapi soal kesabaran. Loh, ya. Ternyata kesabaran menunggu makan itu membawa kesuksesan hidup di masa depan. Itulah makanya kita disuruh berpuasa. Puasa itu kalau belum waktunya makan ya tidak apa? Makan. Nah, sebetulnya puasa itu mendidik kita agar dapat mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini dari aspek ilmiah
soal makan. Maka saya minta kesabaran para hewan ya. Tapi kalau mau hidup berantakan, dah makan aja. Nah, sekarang dari aspek akidah. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, 52, 53. Allah menyatakan Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Inni bima ta'maluna alim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Soal perpecahan umat dimulai dari soal perintah makan. Kira-kira ada hubungannya nggak nih? Kira-kira. Nah, maka korelasinya apa? Ini yang mau saya tanyakan. Korelasi makan dengan perpecahan umat. Karena kalau tadi ayat kita artikan, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibati, makanlah dari halal yang baik. Wa'malu sholihan, dan beramalah yang soleh. Ini bima ta'maluna alim. Sesungguhnya saya dengan apa yang kalian lakukan, saya Allah maksudnya, mengetahui. Itu 51. 52-nya tadi. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat kalian, para rasul maksudnya umat para rasul, itu ummatan wahidah, umat yang satu. Jadi mulai dari rasul pertama kalau dihitung Nabi Nuh ya, atau sebelumnya Nabi Adam sampai dengan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW itu umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan saya Tuhanmu satu. Dan saya mengetahui apa ya, wa nufattaqun, dan maka takwalah pada saya. Fataqatta'u amrahum, maka mereka umat Rasul itu tadi memotong-motong agama mereka sendiri. Fataqatta'u amrahum zuburo, menjadi beberapa kelompok sesuai dengan paham. Zubur kurang lebih begitu. Karena kata pecahan itu dalam bahasa Arab banyak. Firqah, ta'ifah, kemudian hizib, dan sebagainya. Nah, ada kata zubur, itu perpecahan sesuai dengan paham. Kullu hizbim bima ladaihim farihun, tapi kembalinya setiap kelompok akan bangga dengan kelompoknya masing-masing. Ini yang perlu dihayati para hewan semuanya. Nah, saya tidak menjelaskan ayat 51 dan 52, saya hanya menjelaskan yang 52, 53. Bahwasanya makan itu mempunyai beberapa fadilah. Yang tadi Allah menyatakan, ya rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Artinya kalau ingin menjadi rasul, syarat utamanya makan yang baik. Dalam klasifikasi derajat manusia, yang paling tinggi kan rasul. Nah, modal untuk menjadi rasul utamanya adalah makan yang baik. Ini para yang semuanya. Kalau makannya tidak baik, tidak bisa jadi rasul. Satu. Nah, jadi begitu para hewan semuanya. Jadi kalau ingin memiliki derajat yang tinggi, dan tentu kita tidak ingin jadi rasul, maka salah satu syarat utamanya makan yang baik. Thayyibat. Thayyibat itu baik secara syar'i dan baik secara higien, itu thayyibat. Maka kadang-kadang dihubungkan dengan halal, ya. Jadi thayyib baik, bergizi. Nah, ini bergizi nggak nih? Bergizi. Nah, ya. Udah modal untuk jadi rasul. Enggak ya, maksudnya untuk punya yang. Nah, jadi itulah betapa pentingnya makan.
Makan ini akan mengangkat derajat kita semua. Satu. Wa malu soliha, kalau tidak jadi rasul atau rasul tadi, dan beramalah yang soleh. Jadi korelasinya antara makan dengan amal soleh ini erat sekali. Jadi kalau ingin amalnya itu soleh, makan mesti yang baik. Jadi kalau para hewan misalnya ada males-males sholat tahajud, males amal soleh, introspeksi. Makannya baik apa tidak? Anak-anak kita misalnya perilakunya kurang menyenangkan, kurang baik. Introspeksi, jangan disalahkan dia. Jangan-jangan yang dimakan anak-anak kita dari yang kita berikan tidak baik. Sehingga amal anak-anak kita tidak jadi soleh. Inilah korelasi, hubungan erat antara makan dengan amal soleh. Jadi kalau ingin punya makmum amalnya soleh-soleh, perhatikan pertama makan. Sampai ada hadis sebutkan, orang berdoa, minta ini, minta itu. Dan bagaimana mungkin dikabulkan, wong makannya tidak baik. Nah ya, jadi ini para hewan semuanya, betapa pentingnya makan. Karena makan mempunyai korelasi yang sangat erat dengan amal soleh. Nah, males infak, udah lihat aja makannya benar apa enggak. Nah, kalau makannya benar, yang baik-baik mesti dia rajin. Wa ana rabbukum, saya Rabb. Bedanya makhluk dengan Allah itu satu. Kalau makhluk itu makan, kalau Allah tidak. Nah, ya. Makanya tidak pantas Nabi Isa dan Maryam ibunya dijadikan Tuhan. Karena apa? Mereka makan. Kalau Tuhan nggak perlu makan, kan gitu. Nah, itu bedanya saja. Para hewan ini mau makan. Karena apa? Nah, makhluk. Nah, bukan Tuhan. Itulah para hewan semua. Karena begitu pentingnya makan, hampir semua kitab ada bab namanya babul at'imah. Bukan babul akli. Dalam bahasa Arab, soal makan ini menggunakan dua istilah. Satu akala, dua to'ama. Akalarnya apa? Makan. To'amarnya apa? Makan juga. Lah, di mana nih perbedaannya? Kira-kira beda nggak? Beda nggak? Ya jelas beda, hurufnya aja beda. Nah, ya. Nah, kalau akala itu pekerjaannya. Jadi nanti para hewan ini mau akala nih. Nah, adapun yang dimakan, yang udah matang namanya to'am. Nah, paham para hewan semuanya? Ya itu bedanya begitu. Makanya ya Rasulullah kulu minat thayyibati wa malu solihah. Nah, para hewan semuanya makan ini oleh Rasul betul-betul diperhatikan. Maka dari setiap kitab biasanya ada yang pertama di awal dengan kitab Thaharah, nanti yang akan terakhir ada babul at'imah, bab soal makan. Karena begitu pentingnya makanan. Nah, Rasulullah SAW memberikan tuntunan baik yang secara hisi itu yang nampak. Yang kedua maknawi, yang tidak tampak. Secara hisi, yang materi misalnya, tidak boleh minum dengan apa? Berdiri. La yasrobanna ahadukum qa'iman. Lah kalau makan gimana? Kan yang dilarang kan minum. Lah kalau makan? Nah, namanya menggunakan kias. Minum saja tidak boleh. Gitu ya. Nah, sebagai orang yang letter-letter yang dilarang cuman apa? Minum. Berarti makan boleh jalan. Lah, ini enggak benar ya. Nah, jadi minum saja tidak boleh, apalagi apa? Makan. Ternyata minum dengan duduk, tidak dengan berdiri apalagi makan, itu sangat berpengaruh bagi kesehatan. Nah, karena kalau kita duduk ini,
ya, itu lambung itu tertahan. Sehingga asupan makan tidak langsung tertahan di sini. Sehingga pengaruh dari zat-zat yang baik di kandungan makanan itu bisa lebih dalam, menyebar ke seluruh tubuh kita sehingga lebih memperkuat tubuh kita. Sementara kalau kita berdiri, nah Masya Allah, makanan atau minuman langsung, bahkan dalam penelitian banyak yang menyebabkan mati mendadak gara-gara minum dengan apa? Berdiri. Loh, secara kesehatan. Nah, kemudian lagi Rasul memberikan tuntunan. Kalau makan kan begini baiknya. Nah, ini. Nah, ini akan membantu pencernaan. Dengan begini lambung yang sebelah sini akan bisa lebih bebas. Sementara di sini akan tekan. Nah, jadi memang semuanya Masya Allah ya, mengandung hikmah. Nah, kemudian selanjutnya itu yang secara hisi ya. Lagi, jadi makan yang baik itu makin banyak tangan yang makan. Kalau sekarang baik sendok ya itu. Jadi upayakan jangan makan sendiri ya. Makan bersama-sama itu makanan yang baik ya. Nah, karena apa? Ya banyak sekali lah hikmahnya. Kemudian yang maknawi ya, yang tidak tampak. Jangan lupa kalau makan apa? Berdoa. Nah, gimana doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah, dari doa tadi yang ditekankan adalah berkahnya. Allahumma barik lana. Berkah itu apa? Berkah itu segala sesuatu yang bisa membawa kebaikan. Kita berharap apa yang kita makan membawa kebaikan bagi kita. Sekali-kali tidak boleh makan dengan tangan apa? Kiri. Ya. Karena kalau kita tidak pakai sendok, ini tangan kiri ini tempat untuk hal-hal yang kotor. Maka kalau makan sunahnya pakai tangan kanan. Nah, ada sahabat yang makan tangan kiri diingatkan oleh Rasulullah, makan tangan kanan. Oh, enggak bisa. Saya biasa makan begini kok. Loh itu. Akhirnya apa? Tangannya tadi mau masuk ke mulut tidak bisa, mau balik nggak bisa. Jadi begini terus. Ya Rasulullah, saya tobat. Nah, baru kemudian ganti tangan kanan. Karena setan itu makan dengan tangan. Setan makan nggak? Makan. Loh. Setan itu makan. Karena ke makhluk kan. Hanya makannya beda dengan makanan kita. Apa yang disebutkan? Sisa-sisa dari makanan kita. Atau dia makan bareng kita yang tidak diawali dengan basmalah. Jadi kalau para hewan itu makan tanpa basmalah, maka itu makan bareng setan. Lah kok tidak terasa, Mam? Ya memang tidak terasa karena coba kalau setannya kelihatan, dulu nggak karuan dimana. Nah itu. Nah selesai makan doa. Doa makan selesai makan ini macam-macam. Tapi ada doa yang bagus, yang dengan makan ini selesai makan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Loh, ini adalah udah kenyang, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, sudah hafal belum? Belum ya. Nanti dibaca. Doanya begini. Ini riwayat Abu Dawud. Siapa makan selesai makan membaca doa ini, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Loh, tapi dosa kecil dan dosa yang berhubungan dengan Allah. Ya, kalau dosa yang berhubungan dengan manusia yang nggak bisa diampuni hanya karena makan. Dosa dengan manusia itu misalnya utang. Ya. Saya utang sama Pak siapa? Pak Jamiat ya ini. Mana Mam? Lu kan saya sudah makan tadi sudah doa. Diampuni nggak bisa. Lah ya itu. Jadi
dosa-dosa kita yang pada Allah semuanya akan diampuni. Kalau itu maju nih, alhamdulillahilladzi rozaqoni hadza min ghairi haulin minni wala ubah. Nah, itulah keindahan Islam yang memang betul-betul mengatur kehidupan kita. Maka Allah menyatakan udkhulu fisilmi kafah. Sampai soal makan pun diatur oleh Rasulullah SAW. Sampai beberapa kitab menjelaskan apa daging yang disenangi oleh Rasulullah, apa buah yang disenangi oleh Rasulullah, bagaimana makanan. Ini ada beberapa yang kurang pas. Makan buah itu sebaiknya sebelum makan, bukan sesudah makan. Secara kesehatan ternyata benar. Katanya yang master kesehatan. Nah kan, jadi ketika nih mas makan, maka pencernaan akan lebih bisa bekerja dengan baik. Jangan sudah dipenuhi nasi kemudian baru ditutup dengan wah itu kurang pas. Ya, misalnya nggak ada ya sabar ya. Ya itu. Jadi berat. Terus lagi makan itu sebaiknya dengan ngomong, ya, tidak diam, bukan. Ya itu bicara. Nah, karena apa? Dengan makan ini kalau kita bicara bisa menggunakan waktu yang masalah-masalah yang penting kita bisa bicara. Bahkan Imam Ahmad menyatakan, Ahmad itu seorang fuqaha yang beliau terkenal dengan ahli hadis. Tuh. Beliau bilang begini, berbicaralah pada waktu makan, walau kamu hanya membicarakan sarung pedang. Kenapa kita disunahkan sambil bicara? Pertama, tadi memanfaatkan waktu. Maka kan Rasul waktu dakwah pertama kan diundang makan tuh para musuh-musuhnya, baru kemudian didakwahi. Maka dalam istilah kenegaraan namanya jamuan makan malam. Baru nanti bicara soal proyek macam-macam, ya. Nah, kemudian dengan kita bicara, kita tidak fokus dengan makanan. Kalau misalnya ada yang kurang pas lauknya bisa tertutupi. Bahasa Prancisnya terselimur. Bahasa Jawa. Keselimur ya bahasa Jawa. Nah, sehingga terasa nikmat. Lah ya, itulah para hewan semuanya. Jadi mari kita usahakan semua aspek kehidupan itu berdasarkan syariat, ya. Udah tambah lapar apa tambah kenyang? Nah, ini bagus. Ya, ini pas. Lauk terbaik adalah lapar. Nah, ya walaupun lengkap tapi kenyang, nggak nikmat bener. Loh, tapi walaupun nggak ada lapar, lah udah apa saja dimakan, ya. Nah, kalau para hewan itu pada lapar ya silakan makan, ya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Loh, saya kok diambilkan? Harusnya ngambil sendiri. Ya, silakan. Ayo, para hewan. Nanti doa makannya bareng-bareng lagi, ya. Karena katanya belum pada hafal, ya. Wallahu a'lam bishawab.